wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elta Tiningsih, saya dari kelas 10 AKL 2. Di sini saya akan membahas tentang penjelajahan samudra bangsa Spanyol. Latar belakang. Setidaknya, mulai abad 15 Masehi, bangsa-bangsa Eropa mulai berlomba-lomba melakukan pelayaran menjelajahi samudra untuk menemukan dunia baru. Tujuan awal bangsa-bangsa Eropa, termasuk Spanyol, mencari daratan baru itu adalah untuk menemukan kepulauan sumber rempah-rempah. Saat itu, rempah-rempah menjadi komoditas mahal di Eropa, terutama karena berfungsi sebagai bahan pengawet makanan. Pengawetan makanan penting bagi masyarakat Eropa kala itu untuk mencegah kelaparan ketika musim dingin berlangsung. Jahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa dilakukan setidaknya karena dua peristiwa politik penting, yakni kekalahan kerajaan-kerajaan Katolik Eropa di Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Memporak-porandakan jalur perdagangan Eropa dan Asia karena berlangsung di perbatasan dua benua tersebut. Selain jalur perdagangan, keadaan ekonomi kerajaan-kerajaan Eropa pun menjadi terpuruk. Kas mereka menyusut drastis karena besarnya biaya perang. Berselang 2 abad setelah Perang Salib selesai, kota Konstantinopel, sekarang Istanbul, jatuh ke tangan Imperium Turki Utsmani yang biasanya disebut dengan Ottoman. Hal ini adalah kabar buruk bagi kerajaan-kerajaan di Eropa karena kota tersebut menjadi titik penting jalur perdagangan antar benua, yakni benua Eropa dan Asia. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Imperium Turki Utsmani di tahun 1453 merupakan faktor penting yang paling utama mendorong pelayaran bangsa-bangsa Eropa ke negeri-negeri jauh. Sejak Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani, bangsa-bangsa Eropa kesulitan mencari akses perdagangan ke Asia. Sultan Muhammad melarang pedagang dari Eropa masuk ke Konstantinopel, Istanbul. Padahal kota itu menjadi pintu masuk ke jalur perdagangan dengan orang-orang Asia, terutama para penyuplai rempah-rempah. Karena itu, bangsa-bangsa Eropa mengarahkan para pelautnya untuk berlayar mengarungi samudra demi mencari jalur perdagangan baru, sekaligus menemukan kepulauan sumber rempah-rempah. Tokoh penjelajahan samudra dari Spanyol diantaranya Christopher Columbus, Amerigo Vespucci, Ferdinand Magellan. Tujuan mereka datang ke Indonesia. Spanyol ke Indonesia, para penjelajah dari bangsa Spanyol pertama kali datang ke Indonesia, tepatnya di Maluku pada 8 November 1521. Rombongan pertama penjelajah Spanyol yang tiba di Kepulauan Maluku dipimpin oleh Kapten Juan Sebastian Elcano. Tujuan dari kedatangan bangsa Spanyol adalah untuk mewujudkan semangat 3G, yaitu gold, yaitu mencari emas dan mencari kekayaan dari perdagangan rempah. 2. Glory, yaitu mencari keharuman, nama, kejayaan, dan kekuasaan wilayah jajahan. 3. Gospel. Gospel yaitu tugas suci menyebarkan agama Katolik. Namun, kedatangan bangsa Spanyol di Maluku ditentang oleh bangsa Portugis yang telah datang terlebih dahulu di kepulauan paling dicari orang-orang Eropa itu. Portugis menuding Spanyol melanggar perjanjian Tordesillas. Alhasil, demi memenangkan persaingan dalam perdagangan rempah, orang-orang Spanyol mendekati Kesultanan Tidore, rival Kesultanan Ternate, yang sebelumnya menjalin kerjasama dengan Portugis. Buntut dari koalisi-koalisi ini adalah permusuhan Ternate dan Tidore yang makin memanas karena telah dibumbui oleh kepentingan Spanyol dan Portugis di belakangnya. Perang pun tak terelakkan. Di pertempuran itu, Ternate yang dibantu bangsa Portugis keluar sebagai pemenang. Akibat kekalahan ini, sejak tahun 1535,
bangsa Spanyol mulai tersisih dari persaingan memperebutkan dominasi perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Peta penjelajahan samudra.